Koin meme atau koin yang harganya dianggap murah atau banyak yang bilang itu shit coin atau yang bilang itu koin sampah, tapi dianggap koin yang paling populer, terutama ada Dogecoin, ada Shiba Inu, dan juga ada Luna Classic atau Lunsi. Oke, video kali ini di Cryptoverse Republic akan membahas tentang prediksi ketiga koin yang sangat populer ini kedepannya akan seperti apa. Nah, ini adalah untuk buat kalian para holder Doge, holder Shiba ataupun holder Lunsi. Oke? Minggu lalu koin-koin semuanya, hampir semuanya, Bitcoin, Ethereum, terutama koin-koin mapan semuanya yang menjadi pionirnya meroket, dan tentu saja jika Bitcoin meroket, yang lain ikut juga naik lah, termasuk Dogecoin, termasuk Shiba, termasuk Lunsi. Kalian bisa lihat saja di CoinMarketCap dan lain-lain dari minggu kemarin sampai hari ini. Sekarang sudah naik dan sekarang sudah mulai turun lagi. Dan memang dia akan terus seperti itu. Jadi bagi kalian yang trading betul-betul, mungkin kemarin cuan jika kemarin membeli minggu kemarin masih di harga bawah dan sekarang sudah taking profit. Dan sekarang sudah mulai slow down kembali. Dan buat kalian yang belum punya, jangan beli di sekarang-sekarang, karena sekarang sedang mulai slow down. Kecuali kalian mau investment jangka panjang, itu justru yang terbaik adalah membeli kapan saja, terus-terusan tanpa berhenti. Jadi tidak peduli dengan kondisi apapun. Hari ini murah, minggu depan naik, terus saja beli tanpa memikirkan naik dan turun, karena ini adalah untuk jangka panjang. Oke. Sekarang bagi kalian para holder Lunsi, Shiba maupun Doge, kita akan mencoba memprediksi versi saya gitu ya. Jadi kalian dior lah, jangan cuman ini ya. Ini hanya sekedar prediksi saja, hitung-hitungan saya seperti itu. Itu yang mungkin possible di masa depan. Oke, kita akan mencoba mengkalkulasi. Oke, memprediksi harga yang possible untuk Lunsi dan Shiba Inu. Mungkin itulah ya. Kalau Dogecoin kan memang harganya sekarang udah 1.200-an, dan untuk investasi kecil-kecilan kurang lah seperti itu ya. Kalau dengan 10 juta pun mendapatkan baru ribu-ribu koin, tapi kalau Shiba maupun Lunsi cukup banyak kalian dapatkan jika di angka kisaran 5 sampai 10 juta. Tapi ingat, itu untuk masa depan, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek oke saja sih ya. Kemarin token saya sempat naik, mendapat sekitar ada penambahan sekitar 1,5 juta, tapi ya saya bukan untuk itu. Memang saya berharap siklus 4 tahunan seperti yang sudah terjadi dari 2012 ke 2014, 2017, 2021, dan kemungkinan diprediksi akan 2024 atau 2025 nanti. Oke, langsung saja kita akan prediksi yang possible ya. Nah, secara hitung-hitungan, katakanlah Bitcoin kembali ke ATH-nya di angka 68.000 seperti di tahun 2021 kemarin. Oke, total supply Bitcoin adalah 21 juta koin. Walaupun sebenarnya sekarang yang beredar tuh belum sampai 21 juta, masih di 18,9 juta yang sudah beredar, dan 2 juta sisanya harus kemungkinan akan habis di 100 tahun ke depan seperti itu, karena
penambangan itu makin makin apa namanya, tiap tahun itu makin menurun, makin sulit mereka menambang emas digital ini ya. Nah, soal Bitcoin nanti bagaimana, konsumsi listriknya seperti apa, kemudian nambangnya bagaimana, dan bagaimana kok bisa habis, bagaimana ini nanti kita sambung ke video lain lah ya. Sekarang kita akan mencoba ngitung ini dulu. Oke, anggap saja ya market cap-nya tetap di 21 juta. Jadi market cap-nya adalah 21 juta dikalikan 68.000 atau sekitar 1,4 triliun dolar. Itu market cap total pada ATH kemarin. Oke. Jadi katakanlah Bitcoin akan mencapai itu lagi, pasti akan mencapai, karena sebetulnya angka sekarang 300 juta itu para miner, para penambang itu masih Oke. Tadi ada telepon guys. Jika market cap Bitcoin bisa jadikan referensi atau minimal dijadikan patokan, maka 68.000 US dollar itu harga ATH-nya jika Bitcoin hari ini sekarang 21.000 kalau nggak salah ya. Nanti naik kembali di angka ini, maka market cap-nya adalah 1,4 triliun dolar. Mungkin di bawahnya ya, karena sebenarnya belum sampai 21 juta koin sebetulnya, tapi di bawah itu. Oke, jadikan nanti dari patokan 1,2 sampai 1,4 triliun dolar itu adalah market cap dari Bitcoin, di mana dia adalah pionirnya. Dia adalah koin yang langka, dia adalah koin yang apa ya, yang spesial gitu ya. Jadi belum ada sih dalam sejarah sampai belasan tahun ini ada market cap yang melebihi Bitcoin, makanya tetap kita akan berpatokan di sana. Oke, market cap yang possible bisa dicapai Lunsi dan Shiba mungkin di separohnya atau lebih kurang di 600 miliar dolar market cap-nya ya. Jadi jika total supply Shiba hari ini adalah 589 triliun token atau mungkin 600 triliun, maka harga terbaik yang bisa dicapai adalah di 0,001 dolar per token. Jadi kalau kita kalkulasi adalah 589,7 triliun kali 0,1 sama dengan 589,7 miliar dolar. Oke, mungkin itu harapan apa ya? Bolehkah itu dianggap harapan yang berlebihan? Nah, itu adalah harapan, jadi dimana separuhnya dari market cap dari Bitcoin ya. Memang akan sangat mustahil dengan kondisi koin sebanyak ini jika berharap ke setengah dolar sekalipun, karena harus menembus 294,8 triliun dolar. Yang mana Bitcoin saja jika pada sampai ke ATH-nya tahun lalu, 2 tahun lalu ya, 2021 itu 1,2 triliunan dolar gitu ya. Jadi impossible gitu. Nah, itu kira-kira di 0,1. Jadi kalau kalian punya Shiba ya, maybe yang paling possible, walaupun agak berlebihan tapi yang mungkin possible gitu ya, di 0,01 untuk harga Shiba mungkin di tingkat ATH-nya. Nanti kita akan coba jelaskan di bawah. Nah, sementara untuk Lunsi Terra Classic gitu ya, angka yang paling possible juga di kisaran 750 miliar dolar. Ya, itu harapan yang mungkin possible. Bolehlah kita berharap jika BTC mencapai ATH-nya, Lunsi ikut meroket di harga 0,1. Itu pun kayak serasa menurut saya itu maksimal. Harapan ya, bukan berarti maksimal, kita tidak tahu. Soalnya kripto ini ya seperti itulah. Tidak ada yang mustahil dalam dunia kripto ini. Oke, total koin hari ini lebih dan kurangnya adalah 6,87 triliun token untuk Lunsi. Ya anggap saja 6
6,7 atau 5,8 ya, saya takut salah nulis lagi. Oke, anggap aja sebesar inilah ya. Jika dikalikan 0,1 maka market cap akan mencapai 687 miliar dolar. Oke, dibanding dengan Bitcoin tentu masih dianggap separohnya lah ya, masih oke lah gitu ya. Tapi kalau nggak boleh jauh-jauh dari ETH ya, ETH juga BNB itu juga mereka adalah koin-koin mapan yang punya fundamental bagus. Oke. Mungkin cukup menjanjikan lah ya jika berharap di angka ini, berarti di angka 0,1. Jangan melebihi 0,1 gitu ya. Kemudian apalagi jangan pernah berharap ke $1 karena market cap harus 5 kali lipat dari Bitcoin di all time high-nya gitu ya. Sementara all time high Bitcoin kan 68 ribuan. Oke. Bahkan jika berharap ke $0,2 saja, Lunsi sama besar dengan market cap Bitcoin. Cukup mustahil memang. Oke, tapi biasa saja ya di luar skenario ini, yaitu jika karena harapan satu-satunya adalah total supply dikurangi dengan cara dimusnahkan atau di burning atau dibakar seperti itu. Pemusnahan atau burning itu akan menyebabkan token berkurang dengan sendirinya tentu saja. Makin sedikit tokennya tentu akan semakin bagus harganya. Hanya itu saja soalnya kan, karena supaya kalau market cap-nya fantastis lah gitu, karena koinnya begitu banyak gitu ya yang tersedia. Jadi angka akan sangat sulit sekali melampaui itu kecuali betul-betul di burn, kecuali betul-betul dibakar, paling tidak menyisakan beberapa miliar saja gitu. Tetapi melihat jumlah yang sebegitu banyak, hampir mustahil lah. Tetapi harapan itu katakanlah burning tidak berjalan baik ya, tadi angkanya ya 0,1 maupun 0,001. Oke, pertanyaan lagi, apakah masuk akal kenaikannya mencapai setengahnya Bitcoin? Itu juga pertanyaan kan ya, apakah masuk akal? Oke, mari kita lihat data tahun lalu. Walau tidak bisa disamakan ya kondisi umum karena adanya pandemi yang memaksa banyak orang mencoba peruntukan lewat kripto. Tidak bisa dibandingkan ya 2 tahun ke depan. Kita tidak tahu lah nanti ya. Oke, di sini ada data ya. Kalian bisa lihat juga di TradingView atau di CoinMarketCap atau di beberapa exchange, nggak masalah gitu kalian lihat ya. Di sini saya tulis sebetulnya di sini. Ini ada kolom yang warna hijau. Ini adalah titik di Maret 2021. Ya betul ya. Oh, Desember 2020, kecil banget soalnya guys. Tapi kira-kira di akhir tahun 2020 atau anggap aja awal 2021. Kemudian ini adalah titik ATH-nya di sini. Titik ATH dari Bitcoin. Oke. Bitcoin dari awal 2021 sampai dengan akhir 2021 mengalami kenaikan eksponensialnya dari 20.000 US dollar per koin menjadi 68.000 US dollar per koin. Dari sini sampai ke sini dalam waktu tidak sampai ya setahun lah ya, tapi kan sebelum ini juga dari tahun 2018 begini aja gitu ya, nggak naik lah, naiknya pelan-pelan. Kita kan membandingkan kenaikannya kan, kita bukan soal ininya tapi kan naikin pembandingnya sebagai pembanding, yang artinya itu mengalami kenaikan sebesar 240%, lebih dan kurang sebesar itulah ya. Untuk Bitcoin itu kenaikannya dari kemarin 20.000 sampai ke 68.000. Oke, kita coba bandingkan dengan token yang tadi kita mau prediksi. Oke, Dogecoin kita di luar, tapi kita akan lanjutkan sebagai data. Ini sama ya, mulai dari Maret nggak kelihatan sih guys, kecil sekali ya. Doge dari awal 2021 sampai dengan akhir 2021 mengalami kenaikan eksponensial dari 0, dari sini ya, 0,0074 per koin
sampai naik up seperti itu menjadi 0,582 per koin. Itu artinya Doge itu mengalami kenaikan sebesar 7.764%, lebih dan kurang seperti itu. Itu jauh melebihi kenaikan dari Bitcoin. Bitcoin naik kan, naik seperti itu. Doge juga naik di waktu yang tidak terlalu jauh lah. Seperti ini kan terlalu jauh juga kan, hanya berbeda itu, tapi tahun-tahunnya kan sama dan bulannya lebih kurang gitu ya kenaikannya. Oke, kita coba ambil data lainnya. Kita lihat Shiba. Shiba itu memang tidak dari awal 2021 ya, dia mulai ada di sini di Mei 2021. Dia baru ada lahir, mungkin jadi perdagangkan ya, datanya hanya sampai situ soalnya. Sampai akhir 2021 di sini di Desember itu mengalami kenaikan sama eksponensial juga kan, dari serendah ini ke sini itu dari 0,0-nya 4 kali 1128 per token, kemudian menjadi 0,0-nya masih 4 kali 8761 per token. Itu mengalami kenaikan sebesar 676%. Artinya tetap di atas Bitcoin. Oke, satu lagi kita bandingkan, kita ke Dogelon. Oke, Dogelon Mars sama tuh koin sheet, koin koin kalau orang-orang investor yang benar-benar tuh ogah lah gitu, itu koin meme gitu ya. Itu dari Mei 2021 sampai akhir 2021 mengalami kenaikan dari nolnya berapa kali nih? 6 kali 6 kali 3115 per token menjadi 0,00005 kali 26114 per token. Itu mengalami kenaikan 2100%. Nah, kalau kita lihat waktunya juga sama. Pada saat Bitcoin naik, 3 contoh ini juga naik. Dan kalau kalian lihat datanya, silahkan kalian buka saja semua token yang tua-tua itu mengalami kenaikan yang sama di waktu itu. Oke, nah kenapa Lunsi saya nggak masukkan? Karena Lunsi sebetulnya kan datang dari Luna klasik yang pada waktu itu justru dia runtuh. Pada saat yang lain dia naik, yang menyebabkan salah satu keruntuhannya adalah Luna tersebut, dimana dia menjadi ikut runtuh pada saat memang dia turun. Sebetulnya sih bukan penyebab barangkali, karena siklus saja. Kalau kalian lihat data 2012, 2014, 2017 itu dari bawah naik, turun mendekati titik awal, tahun sebelumnya dia sideways lagi, dia kemudian naik lagi seperti itu, naik ke atasnya, kemudian turun lagi sesuai, nggak akan jauh lagi tapi masih di atas yang lama. Nah kebetulan ya 2017 juga sama, naik, turun lagi 2018 tetap di atas yang beberapa tahun lalu, kemudian 2021 naik, kemudian runtuh lagi dan juga masih jauh di atas 2017. Dan kemungkinan jika itu memang siklus 4 tahunan, jika memang ini siklus 4 tahunan, di 2023 atau 2024 dia akan naik eksponensial kembali dan dia akan runtuh kembali. Tetapi pastinya dia tidak akan menjauh dari tidak akan di bawah dari penurunan terendahnya tahun-tahun kemarin. Seperti itu. Kalau melihat data seperti itu ya. Oke, kesimpulannya adalah jika BTC berhasil naik ke ATH-nya lagi, maka koin lain akan ikut naik. Itu udah pasti. Kalian lihat datanya saja. Itu adalah masa lalu. Ada yang bilang, kita nggak boleh berkaca masa lalu. Tidak bisa. Masa lalu adalah yang jelas-jelas ada, kita bisa baca, kita bisa lihat, kita bisa riset,
kita bisa analisis, kita bisa jadikan patokan. Yang ada adalah masa lalu. Kita tidak perlu ngomongin masa depan. Besok pagi pun sudah tidak bisa. Nanti setelah saya selesai video ini pun kita tidak tahu. Ya, itu adalah masa depan, kita tidak bisa. Yang ada kita hanya bisa melihat masa lalu untuk mencoba memprediksi apa yang akan terjadi 1 menit nanti atau 3, 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan, seperti itu. Oke. Kenapa saya ngambil Lunsi dan Shiba? Karena memang besar kecilnya kenaikan itu tergantung momen, juga tergantung popularitas. Biasanya token-token seperti ini, token meme, token yang sebetulnya kita anggap ya kurang fundamental, itu memang tergantung popularitas, tergantung viral atau tidaknya, tergantung momen juga gitu ya. Nah, untuk hari ini yang paling populer adalah Lunsi, Shiba, dan juga Dogecoin, yang tetap menjadi idola banyak orang, yang pastinya didukung oleh komunitas yang cukup solid untuk menjaga koin tetap dikenal banyak orang. Walaupun saya agak-agak terutama di Luna Classic ini kurang lah. Jadi agak-agak seperti itu, mungkin bagi sebagian orang agak-agak menakutkan gitu. Makanya kemarin itu Shiba Doge naik, itu si Luna itu ya naik tapi nggak eksponensial seperti itu, karena mungkin di Twitter mereka komunitas mereka, tim inti mereka itu mereka saling nggak asik sebetulnya, tapi terkenal mungkin dari sana gitu, orang banyak memperhatikan gitu ya, orang makin kenal, orang makin mencoba mengikuti gitu. Nanti ujung-ujungnya sih bagaimana mereka secara community bisa solid lagi, bisa berjuang lagi, jangan terpecah-pecah seperti sekarang yang membuat mereka Lunsi ini terganjal seperti itu. Oke, jika dikalkulasi dengan jumlah investasi sama di BTC, hasilnya tentu saja jauh lebih besar dibanding koin meme ini. Artinya kalau kita investasi 10 juta di di Bitcoin misalkan 200 kali, artinya kan berapa kali ya, 10 mungkin duit kita bertambah menjadi sekitar 40 juta kali, atau 30 juta lebih lah gitu ya. Tapi kalau kita di Dogecoin ataupun di yang lain, kita udah jauh lebih besar dari Bitcoin. Itu kalau tahun lalu seperti itu ya. Nah, tetapi secara fundamental memang agak sulit gitu ya dipegang daya tahannya. Tetapi yang pasti pada crypto winter tahun lalu membuktikan koin-koin ini tetap bertahan di tengah gempuran pesimistis banyak orang. Jadi Dogecoin, kemudian Shiba, kemudian Lunsi ini komunitas cukup ya tidak pantang menyerah seperti itu ya. Kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Oke, itulah prediksinya. Jadi tetaplah Dior, karena kripto masih punya volatilitas yang cukup tinggi, bahkan mungkin tinggi, mungkin bisa sehari 10%, tapi bisa ambrol 15%. Jadi jika kurang pemahaman maka kalian akan dengan mudah cut loss. Jadi udah masuk misalkan 10 juta, tiba-tiba kok turun, waduh tinggal 7 juta. Mungkin kalau yang nggak kuat mentalnya secara dewasa, mungkin kita akan segera potong, kita jual. Nah, itu kan menyebabkan kerugian. Sebenarnya kalau kita beli koin, jika belum kita jual ya belum dibilang rugi, belum. Walaupun dari 10 juta turun menjadi 5 juta, menjadi 1 juta, itu bukan kerugian. Kalau dibiarkan itu kemungkinan akan kembali lagi. Kita akan ambil contoh banyak sekali ya lah. Makanya kita kembali lihat data-data yang masa lalu itu, kita lihat gitu ya. Kalau kita beli yang orang-orang 2017, pada kalau kita beli di puncaknya, kalau uang 100 juta mungkin habis guys, tinggal beberapa juta saja. Nah, jika orang-orang yang dijual itu udah kerugian,
udah turun 70 dijual, atau 50 dijual, atau bahkan turun lagi dijual. Tapi bagi mereka yang mempertahankan koin itu, kenyataannya pada 2021 itu ratusan kali lipat naiknya. Mungkin dari 100 juta uang yang tadinya dianggap rugi, kalian bisa mendapat semiliar lebih seperti itu ya, karena kenaikannya seperti itu. Oke. Itu saja ya. Jadi pahami dulu, kemudian riset dulu. Kuncinya hanya di pemahaman bagaimana kapan kita harus in dan kapan waktunya harus out gitu ya. Karena inilah yang bisa menyelamatkan aset kalian. Nah, kemudian mentalnya, jika memang turun, abaikan saja sebetulnya. Kan kita ngomongin bukan untuk hari ini beli, kita lihat nanti sore atau besok. Jadi kalau udah beli kemudian turun, abaikan. Target tetap sama, mungkin setahun sampai 3 tahun ke depan. Karena kita mungkin berkaca kepada sejarah masa lalu, berarti kita tetap menggunakan patokan siklus 4 tahunan. Nah, jadi dari tahun 2021 kemarin naik up, kemudian runtuh 2022 sampai sekarang masih sideways, 2023 masih sideways, dan mungkin di akhir-akhir tahun ini atau mungkin di tahun-tahun depan mungkin akan mengalami siklus selanjutnya. Tentu kita berharap seperti itu. Makanya masih ada waktu buat kalian mencicil. Kalau investasi itu jangan langsung plek ketiplek. Jadi sedikit demi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau punya 100.000 masukkan, kalau punya 150 masukkan. Jangan lihat harganya, lihat pokoknya niatnya saja beli 100.000, 200.000, 300.000, terserah kalian, semampunya saja. Kumpulin saja, nanti lama-lama juga banyak, dan kemudian kita tunggu siklusnya. Itu adalah cara yang paling bijak daripada kita belajar memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Oke geng, itu saja ya. Tetap Dior sekali lagi, bijaklah. Apa yang saya lakukan adalah keputusan saya, tanggung jawab saya, resiko di tangan saya. Jadi apa yang kalian lakukan harus bijak juga. Itu adalah tanggung jawab kalian, itu adalah resiko kalian. Oke, bye bye.